Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Cahaya Dewi dari kelas B. Di sini saya akan memaparkan materi mengenai kecerdasan intelijensi serta kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia selain IQ. Nah, baik, yang pertama kita akan membahas mengenai kecerdasan intelijensi. Multiple intelligency atau biasa disebut dengan kecerdasan majemuk. Seorang ahli pendidikan lain dari Harvard University bernama Howard Gardner berpendapat bahwa tidak ada manusia yang tidak cerdas. Paradigma ini menentang teori dikotomi cerdas tidak cerdas. Gardner juga menentang anggapan cerdas dari sisi IQ yang menurutnya hanya mengacu pada 3 jenis kecerdasan, yakni logika matematika, linguistik, dan spasial. Nah, selanjutnya Howard Gardner kemudian memunculkan istilah multiple intelligency. Istilah ini kemudian dikembangkan menjadi teori melalui penelitian yang rumit. Titik tekan dari teori kecerdasan majemuk menurut Gardner terletak pada kemampuan untuk menyelesaikan masalah dan untuk menciptakan suatu produk atau karya. Kecerdasan menurut paradigma multiple intelligency dapat didefinisikan sebagai kemampuan yang mempunyai 3 komponen utama. Yang pertama, kemampuan untuk menyelesaikan masalah yang terjadi dalam kehidupan nyata sehari-hari. Yang kedua, kemampuan untuk menghasilkan persoalan baru yang dihadapi untuk diselesaikan. Yang ketiga, yang terakhir, kemampuan untuk menciptakan sesuatu atau menawarkan jasa yang akan menimbulkan penghargaan. Nah, temuan kecerdasan menurut paradigma multiple intelligency telah mengalami perkembangan sejak pertama kali ditemukan. Pada bukunya Prime of the Mind pada tahun 1983, Howard Gardner pada awalnya menemukan 7 kecerdasan. Selain itu, berdasarkan kriteria kecerdasan di atas, Gardner menemukan kecerdasan yang ke-8, yakni naturalis, dan terakhir Howard Gardner memunculkan adanya kecerdasan yang ke-9, yaitu kecerdasan eksistensial. Selanjutnya, ada 9 kecerdasan yang dimiliki oleh setiap manusia selain IQ. Nah, apa sajakah jenis kecerdasan yang terdapat pada manusia? Di urutan pertama, yaitu kecerdasan verbal linguistik. Kecerdasan ini ditunjukkan dengan kepekaan seseorang pada bunyi, struktur, fungsi kata, makna, dan bahasa. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berkomunikasi lisan dan tulisan, mengarang cerita, diskusi, dan mengikuti debat suatu masalah. Kecerdasan verbal linguistik ini dapat diketahui melalui kegiatan yang pertama, mengobservasi kemauan dan kemampuan berbicara. Bagian B, kemampuan anak melucu dengan kata. Bagian C, mengamati kegiatan di kelas dan mengamati anak bermain dengan huruf. Yang terakhir, mengamati kesenangan mereka terhadap buku serta kemampuan membaca dan menulis. Nah, jadi kecerdasan linguistik ini sangat cocok bagi penyiar, jurnalis, atau mungkin di urutan kedua yaitu kecerdasan logis matematis. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan pada pola-pola logis dan memiliki kemampuan mencerna pola-pola tersebut termasuk juga numerik, serta mampu mengolah alur pemikiran yang panjang. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menghitung dan menganalisis hitungan. Nah, kecerdasan logis matematis ini dapat diperoleh salah satunya yaitu kesenangan terhadap angka-angka, mampu membaca angka dan berhitung. Nah, kecerdasan ini merupakan salah satu kemampuan yang tidak bisa diremehkan karena sangat menunjang pekerjaan ke depannya. Di urutan ketiga yaitu kecerdasan visual spasial. Kecerdasan ini ditandai dengan kepekaan mempersepsi dunia visual. Seseorang yang memiliki kecerdasan ini cenderung menyukai arsitektur bangunan, dekorasi, apresiasi seni, desain, atau dena. Informasi mengenai kecerdasan visual spasial pada anak dapat diperoleh melalui observasi terhadap bagian A, kemampuan menangkap warna, serta mampu memadukan warna yang cocok. Yang bagian B, kesenangan mereka mencoret-coret, menggambar, dan berhayal. Bagian C, kemampuan anak dalam memahami arah dan bentuk. Dan yang terakhir, kemampuan anak menciptakan suatu bentuk seperti pesawat terbang, rumah, mobil, dan sebagainya. Di urutan keempat yaitu kecerdasan musikal.
Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan menciptakan dan mengapresiasi irama pola, titik nada dan warna nada, serta kemampuan mengapresiasi bentuk-bentuk ekspresi musikal. Seseorang dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal menyusun atau mengarang melodi dan lirik, menyanyi, dan bersiul. Di urutan kelima yaitu kecerdasan kinestetik. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mengontrol gerak tubuh dan kemahiran mengelola objek. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengekspresikan dalam mimik atau gaya. Informasi mengenai kecerdasan kinestetik pada anak sangat mudah diperoleh. Indikator kecerdasan ini dapat diperoleh melalui observasi terhadap bagian A, frekuensi gerak anak yang tinggi serta kekuatan dan kelincahan tubuh. Bagian B, kemampuan koordinasi mata tangan dan mata kaki. Dan yang terakhir, kemampuan mereka mengontrol dan mengatur tubuh. Di urutan keenam yaitu kecerdasan interpersonal. Kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan mencerna dan merespon secara tepat suasana hati, motivasi, dan keinginan orang lain. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal mengasuh dan mendidik orang lain, berkomunikasi, berinteraksi, dan berempati. Tanda utama kecerdasan interpersonal sangat mudah diidentifikasi. Anak yang memiliki kecerdasan interpersonal sangat menyenangkan bagi teman sebayanya. Indikator kecerdasan interpersonal dapat diketahui melalui observasi terhadap bagian A, kepekaan anak terhadap perasaan, kebutuhan, dan peristiwa yang dialami oleh teman sebayanya. Bagian B, kemampuan anak mengorganisasi teman sebayanya. Yang terakhir, bagian C, kemampuan anak memotivasi dan mendorong orang lain untuk bertindak. Kecerdasan di urutan ketujuh yaitu kecerdasan naturalis. Kecerdasan ini ditandai dengan keahlian membedakan anggota-anggota suatu spesies, mengenali eksistensi spesies lain, dan memetakan hubungan antara beberapa spesies, baik secara formal maupun informal. Nah, anak cenderung cerdas dalam naturalis tampak sebagai penyayang binatang dan tumbuhan, serta peka terhadap alam. Nah, kecerdasan ini dapat diidentifikasi melalui observasi terhadap bagian A, kesenangan mereka terhadap tumbuhan, bunga, dan kecenderungan untuk merawat tanaman. Bagian B, sikap mereka yang sayang terhadap hewan piaraan. Dan bagian C, kemampuan mereka yang mengenal dan menghafal nama-nama atau jenis binatang dan tumbuhan. Nah, kecerdasan ini mereka yang memiliki kemampuan yang sangat cocok bagi pendaki gunung dan melakukan kesalahan yang memahami kondisi dan lingkungannya. Nah, di urutan yang ke-8 yaitu kecerdasan intrapersonal. Sebelumnya kita membahas mengenai kecerdasan interpersonal. Sekarang kecerdasan intrapersonal. Nah, kecerdasan ini ditandai dengan kemampuan memahami perasaan sendiri dan kemampuan membedakan emosi serta pengetahuan tentang kekuatan dan kelemahan diri. Seseorang yang optimal dalam kecerdasan ini cenderung menyukai dan efektif dalam hal berfantasi, menjelaskan tata nilai dan kepercayaan, mengontrol perasaan dan menyukai waktu untuk menyendiri. Kecerdasan intrapersonal dapat diketahui melalui observasi yang cukup cermat terhadap yang pertama, kecenderungan anak untuk diam tetapi mampu melaksanakan tugas baik. Bagian B, sikap dan kemampuan yang kuat, tidak mudah putus asa, kadang-kadang terlihat keras. Dan bagian C, sikap percaya diri, tidak takut tantangan dan tidak pemalu. Nah, pekerjaan yang cocok pada seseorang yang memiliki kecerdasan intrapersonal yaitu penasehat dan konselor. Nah, kecerdasan yang ke-9 yang terakhir yaitu kecerdasan eksistensial. Kecerdasan eksistensial ditandai dengan kemampuan berpikir sesuatu yang hakiki, menyangkut eksistensi berbagai hal termasuk kehidupan, kematian, kebaikan, kejahatan. Eksistensial muncul dalam bentuk pemikiran dan perenungan. Seseorang yang cerdas secara eksistensial cenderung mempertanyakan hakikat kehidupan serta merenungkan berbagai hal atau peristiwa yang dialami. Nah, orang yang cerdas secara eksistensial cenderung berani menyatakan keyakinan dan memperjuangkan kebenaran. Kecerdasan eksistensial memiliki indikator yang sangat sulit dipastikan keberadaannya. Bagaimana mengamati kegiatan berpikir,
merasa merenung, merefleksi diri atau mimpi-mimpi seseorang. Nah, adapun indikator dapat diperoleh melalui pengamatan yang benar-benar cermat terhadap bagian A, kecenderungan anak untuk mengajukan pertanyaan yang mendasar tentang hakikat sesuatu dan manfaat sesuatu. Bagian B yang terakhir, kepekaan anak untuk merasakan keberadaan diri dan kemampuan anak untuk menjabarkan penilaian. Nah, itulah tadi pemaparan materi mengenai kecerdasan intelijensi serta 9 kecerdasan yang dimiliki oleh manusia. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.